Nah, jadi software testing itu adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi correctness, completeness, dan quality dari software komputer yang dibangun. Merupakan set activity ya, set activity yang dilakukan yang tujuannya untuk menemukan error di software sehingga bisa dibetulkan, diperbaiki sebelum produknya dirilis ya ke end user. Jadi kegiatan testing ini pertama kata kuncinya adalah mencari error ya dan dilakukan sebelum produknya dirilis. Jangan sudah dirilis gitu ya. Kalau sudah dirilis ya itu nanti menimbulkan cacat tadi ya. Produknya harus ditarik kembali kalau ada cacat. Nah, jadi sederhananya menemukan error ya, tapi menemukan error juga kan tadi ya sudah dijelaskan di awal, bisa jadi error memang secara kode program, tapi juga error secara requirement gaps gitu ya, ada ketidakcocokan requirement. Nah, maka memang istilahnya itu identify the correctness, completeness, dan quality gitu ya. Jadi masih ingat ya, correctness itu quality assurance, bagaimana software yang dibangun sesuai dengan requirement. Itulah correctness gitu ya. Dan completeness serta quality ini juga bagian dari kualitas software. Nah, jadi kita lihat ya, tugasnya tester ya nyari error gitu, yang mencari error di program yang dibangun. Nah, jadi memang tujuannya supaya defect free, jangan sampai nanti ada cacat, apalagi kalau sudah dirilis gitu. Nah, kenapa testing ini penting? Ini dicontohkan ya. Ya sebetulnya air plan crash itu kemarin juga ada ya, yang Sriwijaya juga itu sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, dan itu memang ada defect ya. Nah, defectnya apakah secara hardware ataukah memang ada softwarenya yang mengakibatkan defect di pesawat Boeing itu gitu ya. Nah, di kesehatan juga pernah ada kisah ya, barangkali ini belum pernah ya kita radiasi ya. Kalau pernah diperiksa X-ray, barangkali ada anak-anak yang sudah pernah diperiksa dengan berbagai alat kesehatan yang canggih. Itu sebetulnya software juga gitu, software yang di bidang alat kesehatan. Jadi software itu tidak hanya web, tidak hanya mobile gitu. Barangkali kita belajarnya memang ke sana. Tapi software juga banyak ya diterapkan di berbagai bidang lain, di kereta api, di sinyal-sinyal ya, kemudian di pesawat, nah termasuk juga di kesehatan. Error di software ini menyebabkan alatnya menjadi ada malfunction dan ya bisa jadi menyebabkan kematian gitu ya. Nah, sehingga memang software itu sebelum dirilis ya harus dipastikan defect free. Apalagi kalau memang softwarenya di terkait bidang-bidang urgent seperti ini. Nah, termasuk juga sampai ke peluncuran satelit gitu ya. Pernah juga ada kisah seperti yang diceritakan di sini, dan itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, barangkali kalau yang sehari-hari kita pernah baca atau kita temui ya tentang bank account ini ada kesalahan di perbankan. Nah, ini menyebabkan kerugian-kerugian atau kehilangan. Pernah ya, saya pernah baca. Cuman saya tidak mengalami, jadi ya tidak ikut merasakan kerugiannya gitu ya. Dulu Bank Mandiri itu baru-baru ini yang terakhir, Bank Mandiri ya ada saldonya hilang atau justru bertambah gitu karena ada bugs gitu, ada kesalahan di e-banking mereka. Dulu juga pernah kasusnya BCA ya. Nah, itu peran tester itu sangat penting karena dia yang bertanggung jawab mencari error, jangan sampai yang salahnya tentu semua ya tim ya, tetapi dia yang harus jagoan gitu ya. Jangan minimalis. Jadi seorang tester itu nggak bisa kalau dia malas-malesan dan minimalis. Dia harus seperti hacker ya, jiwanya tuh harus ngulik dan mau mencari berbagai kesalahan gitu. Jadi kalau orang yang senang mencari kesalahan, jangan cari kesalahan orang lain ya, itu mah nggak bagus ya. Ya jangan julid mencari kesalahan-kesalahan orang, mending kesalahan pemerintah, kesalahan pimpinan, nggak perlu seperti itu. Jadilah tester, dia mencari kesalahan
program ya, dan dia dibayar mahal untuk itu. Ya kadang-kadang saya lihat orang seneng banget ya nyari-nyari kesalahan orang lain gitu. Itu mah biasa ya, manusia kan begitu ya. Buat saya sih, wah jangan ya, dari kalau bakatnya seperti itu mending nyari kesalahan program ya, dan kita akan bayar mahal tuh ya. Kira-kira seperti itu. Ya jadi ini kita lihat ya di contoh-contoh ini, meskipun contohnya belum update ya, karena sebetulnya contoh banyak banget, apalagi sekarang ya dunia itu semuanya IT gitu, itu akan banyak sekali bugs-nya. Nah ini bahkan, jadi kenapa sih testing itu penting? Karena bugs itu nanti menyebabkan kerugian ya, ekspensif sekali, yang nggak mau tuh ya sampai danger ya, menyebabkan kematian, itu sangat sangat memilukan gitu. Ini saya cerita ya, jadi saya tuh seneng banget ke dunia kedokteran ya, jadi saya sebetulnya ngefans sekali sama dunia kedokteran. Tapi saya nggak pernah berani jadi dokter. Kenapa? Karena kalau jadi dokter meriksa orang, nanti kalau salah ngasih obat, nanti orangnya sakit terus, nanti nggak sembuh, malah wafat, ngeri banget tanggung jawabnya. Saya milih jadi kuliah di informatika. Wah, berhadapan dengan mesin nih, aman gitu ya. Tidak akan ada persoalan yang menyebabkan rasa bersalah gitu ya. Ternyata dunia software justru enggak gitu ya. Justru sama aja. Jadi ketika kita membuat software dan software kita menyebabkan kerugian, atau software kita bahkan nanti menyebabkan danger gitu ya, justru kan salah banget gitu. Justru wah luar biasa. Kita bisa bayangkan ya, sekarang di dunia software, kalau kita membuka web dan webnya ternyata lamban, itu menyebabkan orang merasa dirugikan karena menghabiskan waktu, atau menyebabkan error, data hilang ya. Wah ini software yang nggak benar, website-nya nggak benar, itu makian gitu ya, makian. Dan ternyata kita ini harus lebih bertanggung jawab ya, karena ternyata orang lebih banyak semua menggunakan software, menggunakan IT, dan sangat berharap gitu ya, sehingga saya melihat oh justru ini peran kita jauh lebih penting ya. Seorang developer itu justru harus lebih bertanggung jawab ya, punya integriti membangun software dengan baik. Sehingga saya ngajar pun ya di Unpas ini ya bersungguh-sungguh gitu ya. Anak-anak harus tahu betapa pentingnya dunia informatika ini gitu ya. Jangan 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 jadi apa ya kaum minimalis gitu ya, kaum rebahan ya. Karena gini, makin kita punya peran besar ya makin kita harus bertanggung jawab ya. Kalau yang seneng film Spider-Man tuh quote-nya Spider-Man ya. Jadi penting banget. Nah, salah satu pentingnya itu memahami testing, dunia testing ini. Dan salah satu tester itu adalah dia mencari sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ya, semua error yang memungkinkan ada. Nah, kita jadi developer juga harus sama baiknya. Kita harus sebaik-baiknya membangun software itu, usahakan bugs free ya. Sebelum ditemukan oleh tester ya kita upayakan supaya bugs free. Nah, kebayang ya, jadi dunia software ini, dunia IT ini sangat berperan ya, sangat diharapkan oleh awam ya, oleh orang banyak. Nah, disitulah kita bertanggung jawab. Nah, jadi kita lihat ya, expensive gitu ya, bahkan dangerous gitu. Nah, jadi memang ya itulah yang tadi saya ceritakan ya, bahwa ya komputer itu semua sekarang sudah membutuhkan. Jadi bisa dipahami ya kalau ditanya kenapa sih software itu penting ya tadi ya. Kalau bugs itu, tester itu penting karena tugas dia mencari bugs itu bisa menyebabkan biaya tinggi dan bahkan kematian ya. Nah, kita lihat di sini tidak semua saya ambil ke slide ya. Jadi slide itu saya ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, kita lihat ya bahwa tipe testing itu secara umum ada testing fungsional, dia mengetes fungsi-fungsi software. Lalu testing non-fungsional, dia mengetes non-functional requirement. Lalu ada yang namanya maintenance testing, ya, testing untuk pemeliharaan. Nah, ini menarik ya, karena kita mungkin sudah belajar, kalian sudah belajar testing, sudah belajar requirement fungsional dan non-fungsional. Yang kita akan
perdalam yang fungsional dulu ya, karena kalau semua tuh nggak akan sempet. Jadi silahkan yang non-functional testing itu kita akan berikan wawasan, tetapi untuk prakteknya tidak di kuliah kita ya. Sedikit saja nanti kita sampaikan di ujung-ujung. Jadi kalau fungsional, kita akan memastikan fungsi-fungsi software yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan user dan tidak ada error. Nanti kita belajar ada yang namanya unit testing, integration testing, dan macam-macam ya ini. Nah, banyak sekali. Nah, kalau non-fungsional, kita akan mengetes performance. Masih ingat ya, yang namanya non-fungsional itu adalah terkait dengan performansi dan lain sebagainya. Tapi non-functional testing itu sebetulnya sangat penting sekali sekarang ya. Functional requirement juga sangat penting. Contohnya ya, kalau kita mengakses web, kadang lamban banget, kadang nggak bisa diakses, kadang down gitu ya si web itu. Itu artinya apa sih? Performance-nya ya. Ada persoalan di performance. Nah, barangkali kita akan melakukan yang namanya load testing. Load testing itu tadi ya, bagaimana aplikasi ini kalau diakses oleh banyak orang gitu ya, sebanyak-banyaknya orang. Kan kita tuh nggak mungkin kita mengundang 1.000 orang untuk mencoba gitu. Nggak gitu caranya. Nanti ada tools-nya gitu ya, seolah-olah ada 1.000 orang. Nah, kalau kamu sudah belajar security, tahu juga ya kita bisa membuat skrip-skrip untuk membuat menyerang sebuah website gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk load testing. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti ya diskusi kita. Termasuk juga yang senang membuat game, misalnya ya, game atau aplikasi-aplikasi kecil. Nah, kalau gamenya digunakan oleh 1-2 orang gimana, kalau untuk banyak orang gimana, itu harus dites. Nah, tesnya tentu saja tes yang performance ya. Nah, itu masuknya ke non-functional testing. Ya, jadi sesuai aja dengan requirement, fungsional ada non-fungsional. Yang menarik adalah maintenance. Nah, karena kita kuliah maintenance itu di semester 8 sih ya, tapi bisa diambil sekarang sebetulnya. Ya mungkin karena kuliah pilihan jadi tidak terasa penting, wajib. Namun sebetulnya ya, software itu biasanya sudah ada ya, karena sekarang zamannya sudah berubah ya. Semua orang menggunakan software, sudah ada software, semua instansi punya web dan kita biasanya diminta untuk mengembangkan, menambah fitur atau mengganti ke platform dan lain sebagainya ya. Itu pelajarannya ada di maintenance. Kalau membangun dari awal tuh development ya. Kemudian ya akhirnya ya testingnya juga berbeda ya. Ada regresi dan apa istilahnya tuh regression testing gitu ya atau maintenance testing. Ya, jadi banyak sekali, namun kita tidak perlu menguasai semua, namun sekedar mengetahui saja betapa banyaknya testing ini. Nah, kemudian yang perlu kita pelajari istilah-istilahnya itu ada yang namanya unit testing, ada integration testing, ada system testing ya. Kemudian kita akan istilahnya itu program testing ya. Nah, jadi kita betul-betul akan mencoba mengetes si program, tujuannya tadi untuk menemukan error ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini ya, ke video yang kedua. Sebentar, ini laptop saya. Nah, setelah kita memahami testing itu betapa pentingnya testing, nah kita masuk ke prinsip testing ya. Jadi untuk memahami kenapa testing itu penting, tadi kita sudah lihat di video apa itu software testing dan kenapa testing itu penting. Nah, ini keterangannya testing itu apa ya?
Jadi sebetulnya kita membayangkan testing itu hanya mencoba-coba program, kemudian mencari errornya gitu ya, menjalankan program, cari error, menjalankan program, mencari error. Boleh saja seperti itu, tetapi nanti itu akan menyebabkan caranya itu tidak terstruktur ya, atau istilahnya itu ad hoc ya. Dan kemudian kadang-kadang malah jadi tidak bisa menemukan di mana bugs-nya gitu ya, karena kita mencobanya tidak terarah. Sehingga testing itu sebetulnya activity-nya tuh formal ya, harus formal ya. Jadi ada perencanaannya dan ada pelaksanaannya dan didokumentasikan dengan baik, dengan detail ya. Jadi memang kesannya hanya mencoba-coba menemukan error, tapi sebetulnya justru dia harus dilakukan secara formal dan terdokumentasikan dengan detail ya. Nah, sedetil apa, seformal apa ini sangat tergantung dari aplikasinya ya dan organisasinya ya. Dan tentu saja dengan kematangan dari proses development. Artinya ya kalau memang aplikasinya besar, di organisasi yang besar, kemudian memang organisasinya itu sudah mapan menggunakan IT, sehingga memang softwarenya harus betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan ya, sangat tergantung pada software. Tentu saja ini testingnya harus sangat formal ya, sangat detail gitu. Jangan sampai menemukan bugs karena itu akan sangat merugikan. Misalnya seperti e-commerce ya, kalau kita lihat Traveloka aja misalnya ya. Kalau ada bugs itu kebayang ruginya luar biasa dan customer menjadi tidak percaya gitu karena ini ada error atau ada ya ada kesalahan gitu ya. Uang saya hilang atau lain sebagainya. Nah, itu pasti sangat membuat kerugian yang sangat besar, membuat tidak bisa dipercaya. Nah, jadi ini definisi testing ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas juga dari melihat video. Jadi memang tujuannya tuh defect free ya. Kemudian kenapa penting? Ini tadi cerita-ceritanya ya bahwa bisa saja ekspensif ya. Bugs itu ekspensif, tapi yang jangan itu adalah danger ya, menyebabkan kematian. Nah, kita lihat sekarang, mungkin karena waktunya sudah hampir habis ya, kita lihat dulu saja videonya. Jadi kita harus samakan persepsi mengenai 7 prinsip testing ya. Karena testing itu sangat Website for your business. First, go to Wix.com. You're building your website with some advice. You ready? Let's do this. Consider a scenario where you are moving a file from folder A to folder B. Think about the possible ways you can test this. Pause the tutorial and go think over the exercise. Apart from the usual scenarios, you can also test the following conditions. Trying to move the file when it is open. You do not have the security rights to paste the file in folder B. Folder B is on a shared drive and storage capacity is full. Folder B already has a file with the same name. In fact, the list is endless. Or suppose you have 15 input fields to test, each having 5 possible values. The number of combinations to be tested will be 5 raised to 15. If you were to test all the possible combinations, project execution time and costs will rise exponentially. Hence, one of the testing principles states that exhaustive testing is not possible. Instead, we need the optimal testing based on the risk assessment of the application. And the million-dollar question is, how do you determine this risk? To answer this, let's do an exercise. In your opinion, which operation is most likely to cause your operating system to fail?
I'm sure most of you would have guessed opening 10 heavy graphics applications all at the same time. So if you were testing this operating system, you will realize that defects are likely to be found in the multitasking module, and that needs to be tested thoroughly. Which brings us to our next principle, defect clustering, which states that a small number of modules contain most of the defects detected. With experience, you can identify such risky modules. But this approach has its own problems. If the same tests are repeated over and over again, eventually the same test cases will no longer find new bugs. This is another principle of testing called pesticide paradox. To overcome this, the test cases need to be regularly reviewed and revised, adding new and different test cases to help find more defects. And even after all this sweat and hard work in testing, you can never claim your product is bug-free. To drive home this point, let's see this video of the public launch of Windows 98. Plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner built. You would think a company like Microsoft would have tested their OS thoroughly, would not risk their reputation just to see their OS crashing during its public launch. Hence, the testing principle states that testing shows the presence of defects. Testing reduces the probability of undiscovered defects remaining in the software. But even if no defects are found, it is not a proof of correctness or a proof that no defects remain in the system. But what if you worked extra hard, taking all precaution and making sure your software product is 99% bug-free, so the software does not meet the needs and requirements of the client? Which leads us to our next principle, which states that absence of error is a fallacy. Finding and fixing defects does not help if the system build is unusable and does not fulfill the user's needs and requirements. To fix this problem, the next principle of testing, early testing, states that testing should start as early as possible in the software development life cycle, so that any defects in the requirements or design phase are captured as well. We'll have more on this principle in a later tutorial. And the last principle of testing states that the testing is context dependent, which basically means that the way you test an e-commerce site will be different from the way you test a commercial off-the-shelf application. Before we close this tutorial, here's a quick recap of the 7 testing principles. Nanti kita jelaskan lagi kalau belum paham. Ada 7 prinsip testing, ini sangat penting ya, jadi tolong dipelajari, kemudian dipahami, sebetulnya harus sampai paham ya, karena itulah prinsip testing. Jadi karena kita mau melakukan testing, tentu saja kita harus sepakat dulu tentang 7 hal ini ya. Silakan sekarang kita, karena waktu sudah habis, silakan dibaca ya yang slide-nya itu sudah bahasa Indonesia, dan dilihat lagi video serta website-nya ya. Dan kemudian dari 7 ini tolong dipilih mana yang paling kalian ngerti gitu ya, dan ditulis di tulisan sederhana aja ya, dan kita diskusikan. Karena saya yakin ya tidak semua pahami karena tidak ada pengalaman. 7 ini yang kalian sangat paham gitu ya, yang kalian merasa oh betul ini saya ngerti nih. Nah yang lainnya kalau 7-7-nya paham bagus banget gitu ya, jadi sudah terbayang. Tapi kalau misalnya nggak ngerti apa sih defect clustering itu maksudnya gimana, nah pilih aja karena yang menurut kalian oh ya benar, ini prinsip testing yang saya sangat setuju dan saya sangat paham ya. Mungkin itu saja kuliah kita hari ini. Boleh ada tanya jawab dulu, kita masih ada waktu khusus sedikit ya, karena tadi kita mulainya